Pernah nggak ngegebet cewek lewat game? Rahel sama Angelica PH. Waduh kok. Halo Sobat Sirius, kembali di konten Sirius Ngobrol. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi di kalangan e-sport, terutama di game Mobile Legends. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Nah ini dia, seperti yang gue bilang tadi. Ini dia, Vin Gimang. Tas dulu biar nggak slack. Anjay, buset. Oke, ini Vin nih dari Bandung ya lo ya, aslinya? Dari Bandung. Lahir dari Bandung ya? Lahir Bandung. Di rumah sakit nggak lahirnya? Gimana? Lahirnya di rumah sakit apa? Bukan di Selokan. Oh di Selokan, udah kayak curut ya lihat-lihat. Oke. Tanpa basa-basi ya, kita akan langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat biasa aja. Udah sering nih orang tanya gini-gini nih sebenarnya, tapi ya kalian semua pasti ada kepo-kepo kan sama si Vin ini, terutama buat kalian semua yang udah subscribe YouTube-nya si Vin. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari sini yang kalian pengen tahu. Yoi, seperti biasa Vin. Pertanyaan pertama kalau ketemu talk show itu, kan lu di bidang e-sport nih, ya kan? Awalnya lu bisa ada di e-sport tuh gimana sih? Lu dulu ngapain sih? Sebelum, mungkin cerita lu sebelum jadi gamers gitu tuh lu ngapain? Sampai akhirnya lu jadi gamers dan terjun ke e-sport tuh lu ngapain aja? Sebenarnya dulu nganggur, main game aja. Kelihatan sih muka pengangguran, kelihatan sih. main game. Terus ngejar ini kan, ngejar awalnya pejoki. Terus gue pengen nyoba ngejar satu season gitu top global. Sebentar, lu sebelum jadi top global, lu ngejoki dulu? Sama main sebelumnya juga ikut turnamen gitu MSC. Oh, oke. Cuma masih ngejoki waktu itu, belum fokus aja asli. Soalnya kan dulu ya tahu sendiri lah, gak ada duit. Iya bener juga. Penjoki itu adalah salah satu pemasukan iya. terbesar ya, benar banget. Terus ini season 6 Mobile Legends, gue ngejar top 1 cuma gak kejar. Just No Limit yang satunya. Pantas sekarang Just No Limit lebih terkenal dari lu ya? Iya. Gue di situ top 2. Nah, di situ tawarin temen gue, tim si Emperor, Edward, sama Fabian. Itu masih belum ada e-sport tapi ya. Oh, itu bukan e-sport? belum ada. Ya belum, guenya belum e-sport. Oke. Masih PK player kill. Ya. Itu player kill itu berarti masih squad ya masuknya? Masih squad. Oke. Terus MPL kan ada MPL di situ pertama kalinya MPL. Nah, waktu MPL waktu qualifier MPL itu kita lolos. Oh iya, dulu MPL-nya qualifier ya? Terus ada beberapa tawaran tim sampai akhirnya ngambil ke Bigetron. Oh, oke, Bigetron. Makanya dulu di season berapa tuh? MPL season berapa tuh ya? Season 2 ya? 1. 1 ya? Bigetron player kill ya dulu ya? Sama siapa aja tuh dulu di player kill? Sama Rek, Emperor, Fabian, Edward, Kavigai. Kalian tahu sendiri ya guys. Jadi YouTuber besar, player besar sekarang itu berasal dari Bigetron player kill. Cuma kok lu Kecuali masih gue. Kok lu masih di sini? Gak apa-apa. Tapi setidaknya lu menjadi saksi perjuangan mereka juga. Yoi. Ada masanya naik turun lah. Bener. Waktu dulu yang paling di player kill gue, sekarang lu yang di kill gitu. Oke, jadi itu awal mulanya lu dulu memang udah ngegame ya, maksudnya sebelum jadi gamer lu ngapain? Entah mungkin nganggur. player futsal, nganggur bener-bener nganggur ya. Paling ini doang, Anak rumahan biasa ya. nongkrong di warung. Oh iya. Itu nongkrong di warung ngapain ya? Cuma Ngopi, ngerokok doang, udah ngobrol-ngobrol. Bener. Berarti bener-bener ordinary boy. Iya. Oke. Jadi itu awal mulanya seorang Vin bisa terjun ke dunia e-sport dan sampai sekarang ini. Tapi sekarang berarti lu apa? Fokusnya di streamer doang berarti kan? Streamer doang. Sebenarnya ada cita-cita pengen menuju ke pro scene lagi nggak? Gak ada sebenarnya. Kalau cita-cita gue cita-cita pemain bola. Oh, siapa di sini yang cita-citanya jadi pemain bola? Lu cita-cita beneran dulu kecil. Kalau nggak waktu SMA tuh berubah-ubah cita gue tuh. Cita-cita gue berubah-ubah. Waktu SMA gue pengen jadi pemain basket. Nggak ada sih perawakan jadi pemain basket, bener pemain bola. Dulu gue pemain basket waktu SMA. Kelas. Oke.
Jadi cita-cita lu banyak ya? Banyak. Udah kayak Windah Basudara, Ya, gue lihat-lihat cita-cita lu banyak ya. Oke, terus pertanyaan gue selanjutnya adalah, lu ketika lu udah di e-sport, lu berapa lama tuh berarti di e-sport? Di dunia e-sportnya sendiri lu berapa lama? Berarti lu pertama kali e-sport gamenya Mobile Legends langsung kan berarti kan? Iya, Mobile Legends. Itu berapa lama lu udah di e-sport tuh berarti? Sampai lu akhirnya memutuskan untuk gue berapa udahan, terus jadi streamer? Kayaknya hampir 2 tahun setengah kayaknya. 2 tahun setengah ya? Ya. Berarti lu 2 tahun setengah berkecimpung di dunia e-sport gitu kan? Apa sih suka dukanya ketika lu jadi seorang player? Sukanya tuh, ya sukanya dapat duit. Dapat duit. Itu udah pasti, nggak usah dibahas. Gaji tetap dong, gaji tetap gitu kan? Banyak teman juga, banyak kenal teman. Oke. Asik, jadi channelnya tuh gede. Oke, bener banget Channel sih. kita ke kitanya, ke orang lain. Itu sukanya ya. Ha-ha. Jadi otomatis kayak lu sama pro player yang lain juga pro player juga ngeliat lu gitu kan. Jadi koneksinya lebih gede. Nah, ya. Kalau itu aja sukanya. Sukanya apa lagi ya? Sukanya itu makan, tidur, Free. dapat duit ya. Bener banget sih. Nggak salah. Kalau dukanya Dukanya ya bosen gitu-gitu terus. anu ya. Terus lebih ke mikir meta gitu kan. segimana mungkin kita harus stabil performa kita. Benar. Bahkan harus dinaikin lah. Nah, terus ya itu jauh dari keluarga. Oh ya, jauh dari keluarga juga ya. Apalagi ya dukanya. Udah itu doang. Oke, berarti lu termasuk orang yang imbang sih, suka sama dukanya lu imbang. Biasanya orang kalau tanya dukanya, wah lebih cerita lebih bang. Berarti termasuk orang yang netral gitu. Netral enggak juga sih, Pet. Kayaknya gue banyak dukanya. Kelihatan sih kagak gemuk-gemuk. Jadi dukanya gitulah ya. Iya. Tapi kalau menurut lu memang mungkin jadi seorang pro player sendiri itu dukanya yang paling nggak sebenarnya nggak bisa dimasukin duka ya karena itu Mungkin kan dukanya ini juga nih, dihujat netizen. Oh iya benar. Tapi gue nggak pernah sampai di titik parah banget sih. Misalnya pas performanya turun kalau gitu ya? kalau sekarang tuh, performa jelek tuh, Oh iya, auto iya. sering Sekarang komen Instagramnya. Iya, sekarang serem Kalau sih. gue nggak pernah ngalamin kayak gitu. Gue sempat lihat juga di masa-masa itu Ya. kan. Ya. Terus mungkin dukanya nggak duka yang gue bilang nggak termasuk duka juga sih kayak mungkin lo harus ngikutin perkembangan meta setiap itunya kan Ya. harus nyesuaiin kan ya. Susah nggak menurut lo? Untuk di game Mobile Legends yang lo tekunin tuh? Susah sih, dibilang susah dibilang enggak juga susah. Oke, ya. Tergantung ngerti sih. gua. Ya ngerti gue sih. Tinggal pemahamannya gimana. Kadang ada yang meta ini hero kita cocok banget. Oh, ada iya, meta iya, ini iya. hero kita nggak cocok. Terus selama lu di Mobile Legends berarti lu e-sport tim yang lu join tuh berarti 2 doang ya? Bigetron, habis itu lu langsung Aura ya? Ya. Oke, berarti yang lama tuh di Auranya kayaknya. Yang lama di Bigetron. Oh, malah lama di Bigetronnya ya. Terus kalau gua tanya lu, tim yang membuat lu berkesan waktu lu ngetim nih di mana? Berkesan Aura tuh sih. dalam hal luas sih. Kalau dari segi player ya, Iya. Aura yang zamannya Clover, Darkness, Siam, Sugar. Oh, oke. Kenapa tuh? Karena waktu itu kita lagi kuat-kuatnya. Oh, oke. Jadi pas Yam, apa tuh? Berarti lu siapa aja tuh? Yam, Sugar, Clover, Darkness, lu ya? Hah. Oke. Itu lu megang tank kan? Megang tank. Megang tank. Itu masih meta 2 tank soalnya. Tapi lu dulu pernah nge-core nggak sih? Pernah lah. Lu dulu aslinya dari core berarti? Dari core dulu. Oke, dari core terus ke tank. Emang sebenarnya banyak ya yang dari core ke tank tuh malah? Banyak, justru enak malah. Karena bisa, lu tahu bisa ngitung damage-nya Iya, ya. tahu kebutuhannya juga kan, core-nya butuh. Sebenarnya sekarang juga wajib sih tank kayak tahu damage main core-nya itu kayak gimana. Biar bisa ngitung damage-nya kayak gimana. Tuh buat kalian player Mobile Legends, sebenarnya player apapun kan. Iya, Lo sebenarnya kalau misalnya terutama MOBA, lu kalau dari core ke tank lu bisa lebih tahu damage yang lu terima tuh seperti apa. Wajib itu. Itu wajib banget sih, bener. Kalau achievement terbaik lu selama lu ada di sebuah e-sport Nggak itu ada. apa? Terang-terangan banget Bang. Aduh. Tapi enggak dong, maksudnya gini, buat gua achievement tuh enggak melulu soal lu juara MPL misalnya, enggak dong. Misalnya kayak lu mungkin sampai di tahap mana atau apa tuh ada nggak? Achievement di turnamen. Iya. Paling di juara peringkat 3 MSC.
Oh, peringkat 3 MSC ya. Itu season 1 ya kayaknya? Ya, season 1. Season 1. Terus Tapi lu itu nggak di Aura atau O2 di game itu kan? masih O2. Masih O2 ya? Oke. terus apa lagi ya? Duh, kayaknya nggak ada. Oh, itu BTR juara 4. Oh, BTR juara 4 apa ya? MPL season 1 ya? Heeh. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyaknya yang kecil-kecil sih. Oh, oke. Kayaknya Brasco juga ya sama Ya, Aura ya? Brasco. Juara 1 ya? Oh, oke. Sambil minum dulu bro, biar nggak selek. Biar nggak seret. Minum ya. Makan juga boleh. Aduh, baru makan. Tapi kalau lu maksa ya udah. Oke, sekarang pertanyaan ini bagus. Ini ada pertanyaan bagus buat mereka-mereka yang mungkin udah pernah diprosin, terus memutuskan untuk udah nggak lanjut diprosin lagi. Menurut lu ada dampaknya nggak sih? Misalnya ketika lu udah pensiun dari prosin, terus lu jadi streamer. Adalah dampaknya. Gede ya, termasuk gede ya? Termasuk tergantung sih. Kalau udah tergantung kelasnya sih menurut gue. Tergantung kelasnya pas lu jadi pro player? Sama tergantung lu manfaatinnya aja. Oke. Jadi pertanyaan berarti tergantung lu pas saat di prosin lu bersinar atau enggak gitu dong? Nah, mungkin itu juga. Tapi kan ada juga mungkin tergantung dari tingkatan. Sekarang kan ada MDL, MPL. Oke. Dan kadang menurut gue tergantung timnya. Benar. Jadi ibaratnya nggak melulu ketika lu udah pensi prosin, lu habis dari prosin, terus lu pensiun dari prosin, terus lu lanjut ke streamer, terus langsung gede gitu, nggak menjamin. Belum ya? tentu ya, karena banyak juga kayak orang ini masuk ke tim ini, tapi ya itu tergantung cara dimanfaatinnya aja sebenarnya. Kan banyak juga kan yang ke tim-tim gede, contoh ini ke tim ini gede kan, tapi dia nggak kelihatan lagi kan sekarang namanya. Tapi menurut lu ketika ini terutama buat orang lain ya mungkin ya, ketika lu udah sempet di prosin, terus lu pensi, apakah ada alternatif lain selain menjadi streamer menurut lu? Banyak lah. Mungkin kalau misalnya masih mau berkecimpung di dunia game ya, kita nggak bahas misalnya ya banyak, lu ya pensiun mau jadi pengusaha juga ada. Mungkin bisa jadi coach, analis, ya. atau mungkin mau jadi BA. Siapa tahu kan? Bener banget. Nah. Jadi sebenarnya ketika lu pensi dari prosin pun tuh juga bukan akhir dari segalanya sih. Ya. Termasuk lu salah satunya lu juga memutuskan untuk menjadi seorang streamer. Susah nggak jadi streamer? Susah. Apa susah? Susah, Lebih Pak. susah mana sama lu ketika lu jadi pro player, susah mana sama jadi Susah streamer? pro player lah. Malah susah pro player ya? Iyalah, streamer kan jadi streamer cuma hai. Iya sih. Tapi kan harus lu mengikuti keinginan. Nah, lu termasuk yang mengikuti keinginan viewer lu atau lu punya idealisme sendiri? Sendiri, lebih banyak sendiri, cuma kadang gue kayak ya harus nerima pendapat orang lain, cuma nggak pendapat orang lain tuh menurut gue semua harus dimasukin. Kadang kayak ada pendapat yang aduh ini nggak masuk sama gue ya. Jadi lu tetap lu combine ya? Iyalah. Maksudnya tetap lu combine ya. Bener sih. Jadi buat kalian semua yang sekarang mungkin masih di prosin dan lu memutuskan buat jadi streamer ya tetap sebenarnya tetap dimulai dari nol kan ya hitungannya. Tergantung sih, kalau lu dari e-sport sambil nge-YouTube bisa jadi. Oke. Lu kan sekarang streamer. Pas di Aura lu nge-stream juga kan, live juga kan? Ya. Oke. Berarti lu ngebangun channel lu tuh berapa lama tuh untuk sampai Sebenarnya sekarang? lama, cuma gue sempat nggak aktif 2 tahun. Oh, oke, sempat. Berarti lu bikin akun YouTube tahun? Berapa ya? Sekarang 2000 berapa sih? 2020. Ntar gue lupa. 2000 berapa ya? Gue di BTR 2000 berapa ya? Kalau 17 kayaknya. 2017-an. Itu berarti lu awal mula bikin YouTube justru di situ. Ya. Terus gue cuma mau YouTube seminggu doang. Terus nggak aktif. Oke. Berarti lu mulai nekunin YouTube lu pas lu di Aura. Ya, di Aura. Oke. Di BTR belum. Oke. Berarti lu ngebangun channel lu untuk sampai di sekarang berapa? Sekarang di 132 ya? 6. 136.000 subscriber itu 2 tahun ya berarti ya? Sekitar 2 tahun? 2 tahun gue nggak aktif. Nah, sekarang kita ngomong hal yang agak sensitif nih. Kita minum dulu ya, biar nggak tegang. Nggak setegang itu sih. Jadi streamer tuh duitnya banyak nggak sih? Ya tergantung view-nya lah. Tergantung apa?
Tergantung streamer ya kalau Ya, streamer kita bahas streamer dong. Jangan konten kreator. Bukan konten kreator ya? Bukan, kita bahas streamer. Streamer kalau buat platform gede. Oh, kalau untuk platform gede ya? Gede. Kalau mungkin untuk platform yang gue tekunin nggak terlalu. Oke, nggak. Lumayan lah sebenarnya. Cuma kalau dibandingin platform jauh menurut gue. Bisa sampai di angka berapa? Kira-kira? Aduh, itu mah 500.000 lah. 500.000 per bulan stream lu kalau bohong keterlaluan sih gue bilang. Ya, nih guys ya, dia kelihatan bohongnya. Nggak ada orang 500.000 tapi motor beli sendiri, komputer habis beli. Itu kan sendiri. dari pro player. Oh gitu, bener juga sih alibi lu, kuat juga ya. Oke. Tapi kalau sebenarnya kalau misalnya kita mau terjun ke dunia kayak gitu tuh sebenarnya penghasilannya memang lebih gede di konten kreator ya daripada streamer. Itu dua hal yang berbeda kan, berarti. Streamer dan konten kreator tuh kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Sih sebenarnya. Tergantung di apanya. Kayak misalnya di streamer dia di platform ini rame banget tapi di kontennya sepi ya beda. Oke. Kalau di kontennya rame di streamnya sepi kan suka ada yang kayak gitu. Jadi tergantung sih menurut gue. Yang lebih rame, yang lebih banyak duitnya. Ya iya sih. Dimanapun lu jualan di pasar juga yang rame duitnya lebih banyak, benar juga sih. Makanya kan. Iya. Tapi kalau lu ngebangun YouTube lu sendiri susah nggak? Lu ngerasa apa yang jadi kendala lu ketika lu ngebangun YouTube lu? Ada susahnya, ada enggaknya. Susahnya di mana? Susahnya kalau lagi turun lah. Oke, ini kita bahas loh, jangan pas lu udah sekarang. Lu bahas pas lu ngerintis karena kita nggak tahu nih, maksudnya viewer kita ntar nih, mereka baru ngerintis atau apa. Nah, kita pengen tahu ketika lu ngerintis apa sih yang bikin susahnya? Kalau awal-awal banget gampang. Karena gue tiba-tiba live yang nonton rame. Itu karena lu mungkin diprosin? Enggak, belum. Oh, karena gue top global. Oh iya sih, benar. Berarti menurut lu apakah harus ada pancingan yang membuat lu buat ini kita bahas buat mereka-mereka yang mau mencoba untuk masuk ke dunia streaming ya. Menurut lu apakah harus ada pancingan harus yang punya daya tarik sih? Contoh lah ya. Gue waktu itu top global. Itu ada daya tariknya kan. Waktu itu top global tuh masih dipandang. Ya, benar. Jadi, siapa nih top global? Skillnya kayak gimana nih? Pasti ada daya tariknya lah. Atau nggak jago atau nggak lucu, tergantung itu. Daya tariknya di mana? Kelebihan masing-masing itu bisa jadi. Itu berarti ketika lu ngerintis tuh bekalnya itu harus kuat dulu ya. Sama mungkin lebih ke konsisten juga ya. Konsisten juga ya. Terus sekarang lu masih sering konten nggak? Masih. Berapa konten nih sekarang nih? Seminggu. Minggu berapa ya? 2-3 kali, 4 kali lah gitu. Oke, duitnya banyak kelihatan guys. Enggak lah. Kalian bayangin kalau satu konten kita anggap duitnya konten gue nggak naik turun. Tapi gue denger lu juga punya second account ya di YouTube sendiri ya? Punya. Itu apa sih? Maksudnya gini, apa yang membedakan akun utama lu sama second account lu itu? Awalnya sih sebenarnya itu cuma buat channel gabut. Gue kan suka main game. Daripada suka main game bosen gini, mending interaksi sama viewer. Gabut bisa ngasilin duit tiba-tiba nggak ada yang tahu kan, iseng-iseng siapa tahu berhadiah. Ternyata beneran berhadiah. Ya nggak ada yang tahu kan itu ya. Ya. Berarti lu di channel utama lu lebih mengutamakan apa nih? Kalau kita bahas soal Mobile Legend ya di akun utama lu. Kalau yang akun kedua benar-benar lu have fun di situ ya. Oke. Jadi gitu guys. Ini buat kalian yang pengen tahu tentang Vin kayak apa tuh, dia kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi yang ini menarik nih. Ini salah satu pertanyaan yang pernah lu kontenin sebenarnya. Brand ambassador terfavorit lu siapa? Siapa ya? Yuk? Okay. Lu kan menang konten 10 lagi. Gila lu. Lu tinggal memilih dari 10 yang pernah lu kontenin. Mungkin. Atau mungkin ternyata ada yang di luar itu. We never know. Siapa ya? Aduh. Nggak apa-apa, sebut aja. Siapa ya menurut lu? 2 nggak boleh nih? 1 aja. Aduh, 2 sih imbang masalahnya. Oh, imbang. Keadaannya 50-50. Iya. Oke, boleh deh 2. 1. Berarti yang nomor 2 dulu. Rahel sama Angelica PH. Aduh, kok sama ya? Sama gitu. Tas dulu biar selek. Nah. Jadi Rahel sama Angelica PH. Berarti Angelica PH itu dari EVOS, Rahel Morp. Itu emang the best gaming sih. Oke guys, jadi kita udah tahu gimana sih seluk-beluk dan kisah perjalanan si Vin tadi. Nah,
Setelah ini kita ada segmen pernah nggak pernah. Jadi di sini kita diharuskan untuk mengangkat papan. Ini apa ya? Papan atau apalah ini. Pokoknya harus bareng. Intinya nanti tim dari Sirius akan memberikan pertanyaan dan kita diharuskan untuk mengangkat secara bersama-sama. Pernah atau nggak pernah. Langsung kita mulai. Pernah nggak ngegebet cewek lewat game? Nggak pernah. Nggak pernah. Kasian banget hidup lu, monoton. Bukan monoton. Gue males kalau dari game. Oke, maunya langsung berarti ya? Iyalah. Oke. Pernah nggak merasa demam panggung pas jadi player e-sport? 1, 2, 3. Nggak pernah, soalnya gue pede mampus sih. Pernah. Awal-awal doang. Awal-awal doang. Awal-awal Terus habis itu doang. malu-maluin. Habis itu ya pede mampus juga. Pede mampus juga. Ya. Oke. Pernah nggak kentut pas lagi tanding? 1, 2, 3. Pernah. Keluar dikit aja pernah. Serius, Cok. Orang udah kebelet tinggal tower terakhir. Aduh, keluarin dikit. Oh, lega udah. Pernah nggak ngerasa teman satu tim sendiri cupu banget? For sure no debat. For in the name of God. Pernah. 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 Lu pernah kapan? Pernah. Ya waktu di pro player. Oh, nggak mau aku nggak bisa jemput. Enggak. Kita nggak nyebut. Pas di prosin ya? Pernah ya. Oke. Pernah nggak suka sama pacar tim member lo sendiri? Aduh. Gue boleh nginget-nginget dulu nggak? Sama-sama. Gue juga mikir sih. Member tim. Masanya cowok semua. Aduh, ngapa? Bukan. Maksudnya tuh temen lu di tim punya pacar, lu suka sama pacarnya. Oh, enggak. Kalau gua sih nggak pernah ya, karena temen gua jomblo semua. Enggak. Jomblo semua. Gue bukan teman makan temen. Pernah nggak ya? Oh, nggak pernah. Kalau di tim Nggak pernah. karena jomblo banyak kan. Pernah nggak ngutang gara-gara main game atau kayak buat game yang lain kayak subscribe atau apa gitu? Ntar. Gue lupa. Emang ya? Aduh, gue lupa. Pernah nggak? Bentar. Kayaknya nggak pernah deh. Gua Gak ada pernah. yang inget soalnya gue. Gua pernah. Karena dulu masa-masa susah gua sih. Lu nggak pernah? Ya? Buat game ya? Iyalah. Aduh, enggak deh. Nggak, gua pernah. Ngutang di warnet? Oh, ini. Internet pernah deh. Oh no! Kuota. Pernah, gue juga pernah. Gue baru inget kan. Tapi gue bilang semua gamers pasti ngalamin hal kayak gitu Pernah. sih. Ngutang sama temennya, entah buat beli item di game atau apa, pasti pernah sih. Item di game kayaknya enggak deh gue. Kalau gue Gue kuota doang sih. Pernah nggak nyolong duit orang tua demi main game? 1, 2, 3. Gak pernah. Sering gue. Jadi ceritanya di mobil gue tuh ada kayak koin 500-an dulu zaman tahun-tahun itu. Gue ambilin buat main di warnet sih. Gue nggak Lu nggak pernah? sih. Nggak Lu mulia banget hidup lu, sumpah. Kagak. Nggak asik SPP banget. aja nah. Ini SPP gue dulu apa sih? Telat bayarnya. Ya, itu berarti lu jangan-jangan lu buat main game. Enggak, emang kurang aja. Jadi apa yang harus mau diambil? Iya sih, bener. Susah juga. Ih, ijazah belum diambil. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tebus ya, Ge. Udah kaya juga. Pernah nggak bohongin cewek atau mantan lu demi main game? Sering lah. Pernah lah. Sering. Pernah lah. Aku mandi dulu ya. Main. Aku tidur dulu ya. Udah juga. Udah. Simple. Kalau tidur udah nggak mungkin dibangunin dong. Masa tidur dibangunin? Pernah ketahuan nggak? Pernah. Pernah. Pernah nggak ngaca di mobil orang ternyata masih ada orang di dalamnya? Enggak. Pernah. Enggak pernah. Gue jarang ngaca. Gua ngaca, Cok. Gua ngaca. Terus tahu-tahu pas gue lihat ternyata orangnya ketawa-ketawa dan untung nggak dibuka. Kalau dibuka cringe parah sih. Pernah nggak ngakunya nggak main TikTok tapi ternyata main nyobain challenge di TikTok? Nggak pernah. Gua mengakui apa yang gue lakukan. Enggak pernah sih. Nggak pernah. Lu emang ada konten TikTok? Nggak ada. Ya makanya nggak pernah. Oh iya bener, nggak pernah. Oke guys, itu tadi konten kita bareng si Vin. Thank you Vin udah jauh-jauh datang ke sini. Makasih banyak. Jangan kapok-kapok, besok kita bisa collab lagi ya kan. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Vin juga guys, buat kalian semua yang mungkin belum subscribe. Jadi thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Dan juga jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Nyalain lagi lonceng notifikasinya ya guys ya. Dan tunggu konten serius selanjutnya. Thank you. Bye-bye.